Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam nama budaya bagi kita semua. Nama saya Profesor Dr. DRA Retno Kawuri MPhil, lahir di Purwokerto 12 Januari 1961. Riwayat pendidikan saya adalah SD di SD 4 Cimahi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, SMP di SMP Negeri 2 Cimahi, SMA di SMA Negeri 1 Cimahi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. S1 saya yaitu di jurusan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran, dengan pembimbing skripsi adalah Profesor Dr. DRA Yetri Yusrigani, MSc. Kemudian master degree saya peroleh dari Biological and Environmental Sciences, Murdoch University, Perth, Western Australia, dengan pembimbing tesis yaitu Profesor Dr. Graham O'Hara. Sedangkan S3 saya dapatkan di Ilmu Pertanian Universitas Udayana, dengan pembimbing adalah Profesor Dr. Insinyur Dewa Ngurah Suprapta. Kemudian saya mendapatkan beasiswa Sandwich Like Program untuk melakukan penelitian menggunakan elektron mikroskop, baik scanning elektron mikroskop maupun transmisi elektron mikroskop di Ibaraki University, Jepang, dengan pembimbing Profesor Dr. Nita Yoji, Profesor Dr. Naomi Asagi, dan Dr. Takashi Homa. Saya diberi mandat sebagai profesor ini yaitu di bidang mikrobiologi, sehingga orasi ilmiah yang akan saya sampaikan adalah mengenai determinasi senyawa aktif dari Streptomyces drosophilii terhadap patogen Acinetobacter baumannii. Saat ini sudah banyak sekali bakteri yang resisten terhadap antibiotik, sehingga diperlukan penemuan-penemuan baru antibiotik untuk membunuh bakteri. Salah satu bakteri patogen penyebab penyakit paru-paru penumine yaitu Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii ini sudah resisten terhadap beberapa antibiotik, sehingga dinamakan multi-drug resistant Acinetobacter baumannii. Jadi penelitian ini saya menggunakan MNDRA Acinetobacter baumannii ini, yaitu koleksi dari lab mikrobiologi Rumah Sakit Sangla. Kemudian sebagai penghasil antibiotik, saya isolasi Streptomyces di rhizosfer tanaman jahe putih. Mengapa Streptomyces? Karena Streptomyces adalah penghasil antibiotik serta enzim. 70% antibiotik yang beredar saat ini adalah dihasilkan oleh Streptomyces, 20% oleh bakteri, dan lainnya 10%. Oleh sebab itu saya mengeksplorasi Streptomyces ini di daerah rhizosfer, perakaran dari tanaman jahe putih. Mengapa di rhizosfer? Karena di rhizosfer ini yaitu pertemuan antara akar dan tanah, di mana akar dari tanaman mengeluarkan getah akar atau eksudat yang digunakan oleh bakteri sebagai nutrisinya. Jadi saya berhasil mengisolasi, kemudian saya uji daya hambatkan dengan Acinetobacter baumannii, dan didapatkan satu isolat yang berpotensi menghambat dengan baik dari bakteri patogen tersebut. Kemudian saya identifikasi secara molekular di Institut Pertanian Bogor. Didapatkanlah identitas dari bakteri Streptomyces tersebut adalah bernama Streptomyces drosophilii. Nah, untuk mengetahui senyawa apa yang ada di Streptomyces drosophilii ini, maka saya isolasi metabolit sekundernya, yaitu senyawa aktifnya, dengan menggunakan GC-MS. Dari hasil GC-MS ditemukan 7 puncak atau 7 senyawa aktif yang ketika ditelusuri dengan acuan, yaitu semua bersifat sebagai antimikroba.
Nah, untuk mengetahui interaksi antara reseptor daripada Acinetobacter baumannii dan ligan atau senyawa aktif daripada Streptomyces zoster ini digunakan analisis in silico dengan menggunakan program HEX8. Nah, hasil dari 7 senyawa tersebut hanya 5 yang dapat terdeteksi, yaitu ada interaksi dengan ikatan van der Waals dari ligan senyawa aktif Streptomyces zoster dengan patogen Acinetobacter baumannii. Setelah itu tentu saja harus diuji toksisitasnya. Jadi apakah filtrat antibiotik ini bersifat toksik terhadap hewan uji. Maka saya lanjutkan penelitian ini dengan menguji pada tikus, yaitu Ratus novergicus dengan dosis 4%, 5%, 6%, 7%, kontrol positif menggunakan ciprofloxacin dan kontrol negatif tidak diberi apapun. Hasil menunjukkan sangat baik, di mana hasil SGOT dan SGPT dari darah hewan coba menunjukkan kondisi semua perlakuan kondisi yang normal. Tetapi ketika saya ingin melihat total bakteri patogen Acinetobacter baumannii ini pada darah hewan uji, didapatkan data yang berbeda, yaitu untuk kontrol negatif dan pemberian perlakuan 7% itu di dalam darahnya sudah tidak ada bakteri patogen tersebut, artinya sudah negatif. Tetapi dengan pemberian ciprofloxacin masih ada bakteri di darah dari hewan uji, yaitu sebesar 340 colony forming unit per mililiter darah hewan uji. Kemudian untuk perlakuan 4, 5, dan 6% adalah masih terdapat bakteri patogen tersebut dengan jumlah yang berbeda. Nah, setelah itu saya ingin melihat apakah filtrat antibiotik dari Streptomyces zoster ini berpengaruh terhadap sel hati. Kemudian saya sayat sel hati dari hewan uji coba dan diberi perwarnaan, dilakukan di BWVet Denpasar, didapatkan hasil bahwa perlakuan kontrol positif, kontrol negatif, dan juga perlakuan 7% daripada filtrat antibiotik tidak merusak sel hati. Tetapi perlakuan lainnya terjadi kerusakan sel hati, tetapi kerusakan sel hati tersebut dapat berubah normal kembali ketika pengobatannya dihentikan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa penemuan ini sebagai referensi untuk pengobatan menggunakan antibiotika baru dari Streptomyces zoster ini untuk menghambat atau membunuh bakteri patogen multi drug resistant Acinetobacter baumannii. Manfaatnya dari penelitian ini tentu saja akan ditemukan antibiotika baru, tentu saja harus berkolaborasi dengan perusahaan farmasi dan harus dicari senyawa aktif yang mana yang benar-benar berpotensi membunuh bakteri patogen tersebut. Jadi jalan masih panjang karena untuk menemukan antibiotika baru itu jalannya tentu saja agak panjang, tetapi harus dilakukan tahap demi tahap. Oke, untuk berkontribusi terhadap masyarakat banyak penelitian yang harus sedang saya lakukan. Yang saat ini sedang saya lakukan adalah memanfaatkan enzim daripada Streptomyces ini, dan juga bagi Universitas Udayana mungkin nanti juga akan berkolaborasi dengan unit bisnis Universitas Udayana, sehingga nanti ketika mengeluarkan produk akan membawa nama Universitas Udayana juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.